Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang berbahagia, pada kesempatan hari ini kita akan belajar praktek wawancara sederhana. Dilanjutkan mempelajari hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Diharapkan setelah pembelajaran ini kalian mampu menjelaskan keterampilan dalam melakukan wawancara dengan tepat. Diharapkan juga kalian mampu menjelaskan hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Anak-anakku, masih ingatkah pada pembelajaran kemarin yaitu tentang wawancara? Apa itu wawancara? Kegiatan tanya jawab yang dilakukan untuk memperoleh informasi secara rinci tentang suatu hal atau peristiwa. Orang yang mewawancarai itu disebut pewawancara, sedangkan orang yang diwawancarai itu narasumbernya. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan belajar praktek wawancara sederhana. Untuk apa sih wawancara? Wawancara itu bertujuan untuk memperoleh informasi tentang suatu hal yang belum kita ketahui. Wawancara juga dapat memperluas pengetahuan kita, itu tentang suatu hal. Kalian sudah mempelajari tentang wawancara, ya? Ayo ingat kembali materi tentang wawancara pada pembelajaran sebelumnya. Kalian juga perlu perhatikan hal-hal yang perlu dipersiapkan sebelum melakukan wawancara, kemudian ketika sedang melakukan wawancara, dan setelah selesai melakukan wawancara. Kalian perlu ketahui dulu jenis kalimat tanya, ya, bahwa kalimat tanya itu ada yang sifatnya klarifikasi atau penegasan dan konfirmasi atau penjernihan. Apa sih maksudnya? Bahwa kalimat tanya tersebut itu disampaikan kepada orang lain untuk tujuan mengukuhkan dan memperjelas persoalan yang sebelumnya telah diketahui oleh penanya. Kalimat tanya ini itu tidak meminta penjelasan, tetapi hanya membutuhkan jawaban pembenaran atau sebaliknya dalam bentuk ucapan ya atau tidak dan benar atau tidak benar. Seperti contoh, jadi benar isu mengenai keluarnya Anda dari proyek manajemen. Nah, jenis pertanyaan ini itu merupakan kalimat tanya, konfirmasi atau klarifikasi. Contoh lagi, benarkah akan terjadi gempa di Jakarta, Pak? Nah, ini kalimat tanya, konfirmasi atau klarifikasi. Kalimat tanya ini itu tidak meminta penjelasan, ya, tetapi hanya membutuhkan jawaban pembenaran, ya, dalam bentuk ucapan ya atau tidak dan benar atau tidak benar. Selanjutnya ada kalimat tanya retoris. Kalimat tanya ini tidak memerlukan jawaban atau tanggapan langsung. Untuk apa kalimat tanya retoris? Itu sebagai memberi semangat, menggugah hati, dapat juga sebagai memotivasi, terus memberi kesadaran terhadap auden, ya, atau pendengar. Seperti contoh, siapa yang akan bertanggung jawab terhadap moral bangsa kalau bukan kita? Nah, ini adalah jenis kalimat tanya retoris, ya. Kalimat tanya ini itu tidak memerlukan jawaban atau tanggapan langsung, ya. Selanjutnya ada kalimat tanya tersamar. Apa maksudnya? Bentuk kalimat tanya ini mengacu pada bermacam-macam maksud, ya. Seperti memohon, meminta, bahkan menyindir atau membiarkan, mengajak. Terus kalimat tanya ini juga bisa menegaskan, menyetujui, menggugah, melarang, dan menyuruh. Seperti contoh,
Bagaimana kalau kamu ikut dalam perlombaan sains antar sekolah? Nah, ini contoh kalimat tanya tersamar. Ya. Baik. Selanjutnya ada kalimat tanya biasa. Kalimat tanya ini gunanya untuk menggali informasi. Kalimat untuk menggali informasi itu menggunakan kata tanya. Ya. Baik anak-anak, kita pelajari persiapan sebelum melakukan wawancara. Ya, pada pertemuan kemarin sudah kalian pelajari ya. Masih ingat anak-anak ya, bahwa sebelum melakukan wawancara itu perlu hal-hal sebagai berikut. Buat janji dan minta kesediaan narasumber untuk diwawancarai. Jadi tentukan dulu waktunya mau kapan ya, jadi ada kesepakatan. Tunjukkan kesan yang baik ya, misalnya kalian datang tepat waktu, kemudian berpakaian dengan sopan, kemudian menyiapkan daftar pertanyaan yang sesuai dengan pokok permasalahan, dan pertanyaannya itu mengandung unsur adiksi, Mbak. Apa maksudnya? Nah, pertanyaan-pertanyaan yang kalian susun itu mengandung apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, agar kalian nanti lancar itu kalian perlu berlatih agar tidak selalu membaca pertanyaan yang telah disusun. Selanjutnya, ketika sedang melakukan wawancara, kalian perhatikan hal-hal berikut. Pertama, kalian perkenalkan diri sebelum melakukan wawancara. Ya, kemudian sampaikan tujuan wawancaranya apa. Terus mulai wawancara dengan pertanyaan yang ringan. Nah, awali dengan cairkan suasana dengan menanyakan tentang kegemaran tokoh. Nah, jika suasananya sudah cair, baru hubungkan dengan persoalan yang menjadi topik wawancara. Sebutkan nama narasumber secara lengkap ya. Bawa buku catatan, alat tulis, atau alat perekam saat melakukan wawancara. Nah, kalian dengarkan pendapat dan informasi dari narasumber secara seksama. Nih, perhatikan, hindari memotong ucapan narasumber ya, agar keterangan tidak terputus. Kalian juga perlu hindari minta pengulangan jawaban dari narasumber. Terus hindari juga pertanyaan yang berbelit-belit ya. Nah, kalian juga wajib menghormati petunjuk narasumber. Hindari pertanyaan yang menyinggung atau menyudutkan narasumber. Nah, kalian harus mampu mengambil kesimpulan sehingga tidak semua jawaban dicatat. Nah, itu saat melakukan wawancara. Nah, setelah melakukan wawancara, kalian itu perlu mohon diri, pamit ya dengan baik-baik, kemudian mengucapkan terima kasih, sampaikan juga permohonan maaf jika selama wawancara ada hal-hal yang kurang berkenan. Nah, itu beberapa hal-hal yang perlu kalian perhatikan dari sebelum melakukan wawancara, saat melakukan wawancara, dan setelah selesai wawancara. Anak-anak bisa praktekkan ya. Dilanjutkan, kita belajar mengenai hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Kita itu memiliki hak dan kewajiban terhadap lingkungan sekitar ya. Misalnya, saat kita menanam dan merawat tumbuhan, itu memiliki kewajiban untuk merawatnya agar tidak layu dan mati. Seperti bisa kita melakukan
menyiram tanaman setiap pagi dan sore secukupnya, kemudian memberi pupuk, terus menjaga agar tanaman dapat tumbuh dengan baik, ya. Nah, setelah tanaman tumbuh subur kemudian dapat berbuah, setelah itu kita itu akan memperoleh hak untuk menikmati buah yang dihasilkan oleh tumbuhan tersebut serta menikmati udara yang sejuk, ya. Karena lingkungan yang terdapat tanaman subur itu akan ada dari tumbuhan tersebut udara yang segar, ya, sehingga oksigen yang dihasilkan oleh tumbuhan tersebut baik kita gunakan, ya. Jadi kalian itu akan menikmati banyak manfaat dari tumbuhan-tumbuhan yang kalian tanam, ya. Baik anak-anak, itu hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Demikian pembelajaran pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa besok, ya, pada evaluasi tema 3 subtema 1. Kalian belajar, ya, dan tetap semangat. Jangan lupa jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.